Shalom orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Banyak faktor penyebab ketakutan dalam kehidupan kita. Entah itu kita takut kehilangan pekerjaan, takut tidak dapat membayar tagihan bulanan, takut tidak akan mendapatkan pasangan, takut akan mengalami kematian karena sakit penyakit yang dialami, dan lain sebagainya. Dan cenderung ketika ketakutan-ketakutan ini datang, manusia biasanya membicarakannya atau membesar-besarkannya. Sebenarnya ketika kita membicarakan ketakutan, membicarakan apa yang kita cemaskan, itu kita sedang memperkatakan kutuk dalam kehidupan kita. Itu dapat membuka celah bagi iblis untuk masuk di dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub senantiasa takut akan penghukuman Tuhan, sehingga setiap hari dia mempersembahkan korban untuk dia dan anak-anaknya. Dapat kita lihat di dalam Ayub 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Lalu Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub senantiasa takut. Dan akibat ketakutannya, dia menerima apa yang dia takutkan dan apa yang dia cemaskan. Nah, hari ini, janganlah kita memperkatakan kutuk atau kematian dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya perkatakanlah kehidupan, supaya iblis tidak masuk dalam hidup kita untuk memporak-porandakan kehidupan kita. Misalnya, jika kita gagal hari ini, jangan memperkatakan, mungkin saya akan mengalami hal yang buruk, atau mungkin saya akan dihukum Tuhan. Perkatakanlah kebenaran. Anda, orang percaya, Anda sudah dibenarkan hari ini. Anda memiliki pengampunan dan penebusan Tuhan. Dalam kitab Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oleh darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, kita tidak akan lagi dihukum. Tetapi yang akan kita alami adalah penebusan dan pengampunan dosa. Itulah yang dimiliki orang percaya hari ini. Jangan perkatakan kita akan mendapat hukuman, tapi perkatakanlah dosa kita sudah diampuni, darah Kristus sudah tercurah, dan kita telah ditebus. Dan yakinlah bahwa kita akan mengalami hal-hal yang baik. Saat kita memperkatakan kehidupan, kehidupanlah yang akan terjadi dalam hidup kita. Begitu pula saat kita mengalami ketakutan terhadap serangan teroris, sakit penyakit, bom bunuh diri, dan lain sebagainya. Janganlah kita memperkatakan hal-hal itu akan terjadi dalam hidup kita. Tapi perkatakanlah kebenaran, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 91 ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan akan melepaskan kita dari jerat, artinya dari hal-hal yang di luar kontrol kita. Tuhan akan melepaskan kita dari hal-hal yang jahat tersebut. Dan Tuhan akan selalu melindungi kita dari sakit penyakit atau dari apapun yang mungkin bisa menimpa kita. Tetapi karena Tuhan di pihak kita, kita ada dalam perlindungannya. Saat kita memperkatakan kehidupan atau kebaikan di dalam hidup kita, itu bukan saja hanya menyenangkan Tuhan, tapi itu menutup pintu bagi iblis untuk masuk dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan, semoga Anda diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.